Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut dan gemetar kemudian bertemu dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan saudaranya atau sepupunya, yaitu Warakah bin Naufal radhiyallahu taala anhuma. Dari situlah kemudian Warakah mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh kaumnya dan akan dimusuhi oleh kaumnya. Setelah itu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan setelah itu tidak berapa lama kemudian Warakah bin Naufal radhiyallahu taala anhu pun meninggal dunia. Kemudian wafataral wahyu, wahyu pun terputus setelah itu. Para ulama khilaf tentang berapa lama wahyu terputus. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu terputus sekitar 2,5 tahun. Ya. Ada yang mengatakan sekitar 6 bulan. Ada yang mengatakan berapa puluh hari. Ada yang mengatakan cuma 4 hari. Khilaf yang besar di antara para ulama. Namun yang dirajihkan oleh seperti Sahib Rahikul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Barakfuri, bahwasanya wahyu terputus hanya beberapa hari, tidak sangat lama sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa buku sirah. Yang menyebabkan adanya persangkaan bahwasanya wahyu terputus sangatlah lama, ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu terputus maka beliau sangatlah sedih, hazanan syadidan, sangatlah sedih tatkala mendapati bahwasanya wahyu terputus. Sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak gunung dan berusaha untuk melemparkan dirinya dari atas puncak gunung. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin intihar, ingin bunuh diri. Dan ini riwayat banyak diulang-ulang oleh orang-orang kafir yang mereka ingin menimbulkan syubhat, meragukan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bagaimana Muhammad menjadi seorang nabi sementara dia sendiri ingin membunuh dirinya ya tatkala wahyu terputus. Yang terlebih jadi masalah lagi, ternyata riwayat ini termaktub dalam Sahih Al-Bukhari ya, sehingga menjadikan banyak orang yang menyangka, yang tidak mengerti akan ilmu hadis, menyangka bahwasanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melemparkan tubuhnya dari atas puncak gunung adalah riwayat yang sahih. Padahal ikhwani fillah akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang tidak sahih. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan riwayat ini, meskipun dalam Sahih Bukhari ya, dia menyampaikan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kata Imam Az-Zuhri, fima balaghana ya, sebagaimana sampai kepada kami. Kemudian Imam Az-Zuhri menyebutkan kisahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terputus wahyu, maka beliau pun dalam keadaan sedih, kemudian pergi ke atas puncak gunung dan ingin melemparkan tubuhnya, ingin bunuh diri di atas puncak gunung. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melemparkan tubuhnya dari puncak gunung, datanglah malaikat Jibril menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, anta Rasulullah haqqan, engkau adalah seorang rasul yang benar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi bunuh diri. Kemudian terputus lagi wahyu sangat lama. Rasulullah SAW ingin lagi membunuh diri, ingin melemparkan tubuhnya lagi dari atas puncak gunung. Terjadi berulang-ulang dan selalu ditegur oleh malaikat Jibril. Ya,
Kemudian akhirnya turunlah wahyu dan kemudian fatataba, akhirnya wahyu pun tidak pernah terputus sama sekali setelah itu. Riwayat ini sebagaimana disebutkan tadi, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Al-Imam Az-Zuhri, dan Imam Zuhri mengatakan fima balaghana, ada sebuah riwayat yang sampai kepada kami. Al-Imam Az-Zuhri tidak menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tapi riwayatnya terputus, munqati', terputus, bisa jadi mu'dhal, ya, terputus berturut-turut di atas Al-Imam Zuhri. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan hadis yang seperti namanya hadis mursal, ya. Seorang tabi'in menyebutkan kisah langsung dari Rasulullah. Jadi tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in bertemu dengan sahabat. Jadi ada terputus antara tabi'in dengan Nabi. Bagaimana Imam Zuhri menyebutkan kisah dari Nabi sementara dia sendiri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ternyata Al-Imam Az-Zuhri, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau adalah sighari tabi'in, dari tabi'in yang junior, bukan tabi'in senior. Dan tabi'in junior, dia itu bertemu dengan sighari sahabat, bertemu dengan juga sahabat junior seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jullu riwayatihi, kebanyakan mayoritas riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri adalah dari kibaru tabi'in. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis, kebanyakan dari kibaru tabi'in, para tabi'in yang senior. Dan sebagian kecil hadis-hadisnya diriwayatkan dari sahabat yang junior seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Oleh karenanya sebagian ulama hadis seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyebutkan bahwasanya mursaluz Zuhri syarrun min marasili ghairihi. Bahwasanya mursalnya Imam Zuhri lebih buruk daripada, artinya lebih dhaif daripada mursal daripada tabi'in yang lain. Oleh karena ikhwani fil azani Allah iyyakum, jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir yang mengatakan, lihat dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ingin membunuh dirinya, ingin intihar, melemparkan tubuhnya dari puncak gunung. Kita katakan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah karena merupakan riwayat yang mursalah, karena Al-Imam Zuhri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang lemah menurut para ahlul hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah kalau riwayat tersebut benar, bahwasanya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuh dirinya, ingin melemparkan tubuhnya dari atas puncak gunung. Kita katakan itu pun tidak jadi masalah. Tidak menggugurkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggugurkan ismahnya, terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru riwayat ini menunjukkan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Kata dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan, Maha suci Allah, saya hanya sekedar adalah seorang manusia yang diutus. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sebagaimana manusia yang lain sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah sebagaimana manusia yang lain menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air sebagaimana manusia yang lain buang air. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah sebagaimana manusia yang marah. Rasulullah SAW juga sedih sebagaimana manusia yang lain sedih. Rasulullah SAW tatkala anaknya meninggal, Ibrahim, Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Dia manusia biasa, bersedih. Meskipun dia tahu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi SAW adalah seorang manusia. Sifat manusianya ada. Kalau seandainya hadis atau riwayat ini sahih, Nabi SAW kemudian sedih karena ditinggal oleh malaikat Jibril, kemudian dia berusaha membuang dirinya, membunuh dirinya, kita katakan tidak jadi masalah. Rasulullah SAW bahkan setelah jadi Nabi, setelah turun wahyu berturut-turut, juga pernah melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam surat Abasa wa Tawalla tatkala datang Ibnu Ummi Maktum, ya, yang tentunya seorang sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah SAW sedang mendawai orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang besar. Rasulullah SAW ingin menarik hati orang-orang kaya tersebut, sehingga tatkala datang seorang miskin dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW berpaling. Abasa wa Tawalla, wajahnya abus, wajahnya tidak ceria kepada Ibnu Ummi Maktum, kemudian berpaling menuju orang-orang kafir. Ditegur oleh Allah, ya. Ditegur oleh Allah bahwasanya itu kesalahan dari Nabi. Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala untuk memberikan keridhaan kepada istrinya, Rasulullah SAW mengharamkan dirinya untuk minum madu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, apakah kau ingin
Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi engkau dalam rangka mencari keridhaan istrimu? Allah tegur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah turun wahyu berturut-turut, sudah jadi nabi jelas, ya, itu pun melakukan kesalahan. Justru disitulah menunjukkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya penjagaan Allah, ismahnya Nabi dalam risalah, yaitu kalau beliau salah segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peristiwa riwayat yang kita sebutkan sekarang ini. Kalau seandainya riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zuhri tersebut adalah riwayat yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru itu menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang nabi. Buktinya apa? Tatkala beliau ingin bunuh diri, dan itu kesalahan ingin bunuh diri, ditegur oleh Allah, datanglah malaikat Jibril menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ingin bunuh diri datang malaikat Jibril, menunjukkan Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Oleh karenanya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, apakah kita katakan riwayat tersebut riwayat yang sahih atau riwayat yang dhaif, dan yang jelas riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif? Maka kita punya jawaban terhadap orang-orang Nasrani yang selalu mengungkit-ungkit kisah ini dalam rangka untuk menimbulkan keraguan dalam kaum muslimin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berusaha untuk membunuh dirinya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ada beberapa poin yang ingin ambil faedah dari cerita tentang turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah seorang yang tuna aksara. Beliau tidak membaca dan beliau tidak menulis. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk bisa menulis dan bisa membaca. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Uktubu li Abi Syah." Tatkala ada seorang sahabat yang tidak mampu untuk menghafal hadis, ya, karena para sahabat dulu hafalan mereka kuat, ada salah seorang sahabat yang tidak mampu untuk menghafal hadis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan buat si fulan ini yang tidak hafal hadis." Itu, dan terlalu banyak dalil-dalil yang menganjurkan bagaimana para sahabat untuk banyak menuntut ilmu, dan di antaranya tentunya belajar dan menulis dan membaca. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kenapa? Supaya tidak ada tuduhan dari orang-orang Quraisy tatkala itu atau dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah karangan Nabi sendiri. Kenapa? Karena jelas Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana Nabi bisa mengarang Al-Qur'an? Ya. Sementara beliau sendiri tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Mama kunta tatlu min qablihi min kitab, ya. Tidaklah engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak pernah membaca sebuah kitab, wala takhutuhu bi yaminik, dan tidak pernah kau tulis dengan tangan kananmu. Idzan lartabal mubtilun, kalau seandainya kau itu dulu bisa baca dan bisa menulis, maka orang-orang yang berbuat kebatilan akan meragukan kenabianmu. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, tatkala turun Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Ya. Itu kalau dalam ilmu balaghah itu perkataan yang menunjukkan benar-benar tidak bisa baca. Rasulullah tidak mengatakan la adri. Saya tidak bisa, saya tidak tahu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya sama sekali tidak bisa baca. Memang karena yang beliau adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan itu nanti hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar seorang rasul, meskipun tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, namun subhanallah ada Al-Qur'an, benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama khilaf, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuna aksara sampai meninggal dunia? Sebagian ulama mengatakan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu bisa baca dan bisa tulis. Di antara buktinya apa? Rasulullah sallallahu di antaranya tatkala mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, tatkala itu Rasulullah sallallahu membuat pernyataan, kemudian beliau menulis Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Muhammad utusan Allah. Orang-orang kafir Quraisy pun tidak setuju. Mereka ingin rubah menjadi Muhammad hamba Allah, Abdullah. Maka Rasulullah SAW pun rubah jadi Muhammad Abdullah. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan Nabi SAW bisa baca, bisa nulis. Buktinya bisa merubah dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW tatkala
menceritakan tentang Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Dajjal itu di keningnya ada tulisan kafara, tulisan kafir. Ya, Dajjal itu di keningnya ada tulisan kafara. Dan itu bisa dibaca baik orang yang bisa baca maupun orang yang tidak bisa baca. Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang tuna aksara pun bisa baca ada tulisan kafara di jidatnya Dajjal. Kata para ulama menunjukkan Rasulullah ngerti kafir tulisannya itu kafara. Berarti Rasulullah SAW bisa baca dan bisa tulis. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya hikmah untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tuna aksara sampai meninggal dunia tetap ada. Karena untuk menghindari tuduhan bahwasanya tidak ada satu ayat pun itu dari Nabi. Seluruh ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampai meninggal dunia pun beliau dalam keadaan tuna aksara. Di antara buktinya Rasulullah SAW juga menulis surat kepada para raja. Namun bukan berarti Rasulullah SAW bisa baca dan bisa tulis. Ada orang yang menuliskan. Ada orang yang menuliskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kisah yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang dulu bahwasanya malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya wahyu itu merupakan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenabian itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu perkara yang bisa diusahakan dan bukan suatu perkara yang bisa dicari-cari sebagaimana pendapat sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab, bisa dicari. Seorang siapa saja bisa menjadi nabi setelah melalui latihan, kemudian melalui olah pikir, bertapa di tengah misalnya di kesepian, kemudian mengolah pemikirannya, merenungkan sampai akhirnya pada derajat bisa menjadi nabi. Setiap orang bisa. Ada sebagian orang berpendapat demikian. Kita mengatakan tidak benar pendapat ini. Kenabian itu benar-benar semata-mata istifa, itu ikhtiar, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi ya minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul dari para malaikat dan daripada golongan manusia. Allah milih malaikat Jibril jadi rasul Allah, utusan Allah. Allah milih Rasulullah SAW Muhammad menjadi rasul Allah. Adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun bisa berusaha untuk menjadi nabi. Allah yang menentukan si fulan menjadi nabi. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang mengetahui di mana yang berhak Allah jadikan risalahnya, siapa yang berhak Allah jadikan rasulnya. Oleh karena ini merupakan bantahan yang tegas kepada orang-orang al-mutafalsifah minal muslimin, orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman falasifah dari kaum muslimin seperti Farabi dan Ibnu Sina. Ya. Kedua orang ini berpendapat bahwasanya kenabian itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan ilmu yang khayalan yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang yang mimpi, bukankah kalau kita mimpi ada khayalan-khayalan yang datang kepada kita, ya. Seorang yang telah mencapai tahapan tertentu, khayalan-khayalan tersebut bisa datang tatkala dia dalam keadaan sadar. Seakan-akan dia melihat malaikat datang kepada dia, seakan-akan menyampaikan wahyu kepada dia, dan semuanya itu merupakan khayalan kata mereka. Ini perkataan Ibnu Sina dan perkataan Farabi, dan merupakan perkataan yang sangat berbahaya karena melazimkan pengingkaran terhadap diutusnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan melazimkan pengingkaran terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan kenabian merupakan perkara yang bisa diusahakan. Itu tidak benar. Sebagaimana jelaskan tadi, malaikat datang menemui Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Kalau memang kenabian merupakan perkara yang bisa diusahakan, tentunya Nabi SAW sudah berusaha untuk menjadi nabi dan sudah menyangka dirinya akan menjadi nabi. Namun buktinya tatkala datang malaikat Jibril kepada Nabi dalam keadaan ketakutan. Bahkan dia mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir sesuatu menimpa diriku, ketakutan, gemetar. Datang menemui Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian tatkala disampaikan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya engkau akan diusir oleh kaum engkau, kata Nabi, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Menunjukkan Nabi tidak tahu akan kelaziman tadi. Tidak menduga bahwasanya dia akan didatangi oleh malaikat Jibril, tidak menduga bahwasanya dia akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenabian bukan merupakan perkara yang bisa diusahakan. Allah Subhanahu wa taala semata-mata karunia-Nya milih si fulan berhak menjadi nabi. Sebagaimana milih malaikat juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
kita harus berhati-hati dengan pemahaman yang terkadang mulai tersebar lagi di kalangan kaum muslimin, pemahaman orang-orang ahli filsafat, yaitu seperti saya katakan tadi, ini merupakan pendapat dari Farabi dan juga pendapat Ibnu Sina, dan ini merupakan suatu pendapat yang merupakan kekufuran, karena kelaziman dari pendapat tersebut pengingkaran terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran terhadap kenabian. Seakan-akan setiap orang bisa menjadi nabi setelah melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan ini merupakan suatu yang tidak mengherankan, karena orang-orang ahli filsafat, ya, yang gulu di antara mereka, yang ekstrim di antara mereka, mereka mengingkari adanya malaikat. Mereka tidak meyakini malaikat adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berjasad, yang diciptakan dari cahaya. Itu tidak mereka imani, ya. Mereka anggap malaikat adalah suatu hayalan-hayalan atau suara-suara baik yang tersalurkan dalam hati sanubari seorang. Adapun meyakini malaikat sebagai suatu makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, yang bisa merubah bentuknya dan memiliki jasad, itu mereka tidak yakini, orang-orang yang gulu dari kalangan falasifah. Dan ini saya katakan juga ini merupakan kekufuran, bentuk kekufuran, karena merupakan bertentangan dengan terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, Maha Suci Allah yang telah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sayap 2, 3 atau 4. Yazidu fi khalqi ma yasha, atau sayapnya banyak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya, memiliki sayap. Itu tidak diimani oleh orang-orang falasifah. Dan insyaallah nanti kalau kita akan ada kajian insyaallah nanti hari Ahad tentang Muqaddimat fil asma, tauhid al-asma wa sifat, saya akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang masalah ini, tentang bahayanya orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat Yunan, orang-orang Yunani. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita meyakini bahwasanya, kaum muslimin meyakini bahwasanya kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tatkala menyampaikan wahyunya kepada kaum muslimin, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa bentuk datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Demikian juga disebut dalam kutub, dalam mabahis fi ulumul Quran, ya, bahwasanya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam bentuk ru'yah as-sadiqah, ya, dalam bentuk mimpi, ya. Jadi ini merupakan awal-awal wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah bermimpi tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, dan ini merupakan salah satu bentuk datangnya wahyu kepada seorang nabi. Bentuk yang lain yaitu dengan perantaran malaikat. Ya. Allah mengutus malaikat, ya, dan malaikat ini tatkala menyampaikan wahyu kepada Nabi dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara. Di antaranya misalnya malaikat, ya, memberi wahyu bisikan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu wahyu. Sebagian dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, ya, fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Ruhul Qudus telah datang kepadaku, yaitu malaikat Jibril, kemudian menyampaikan dalam jiwaku, yaitu bahwasanya tidak seorang jiwa pun, tidak satu jiwa pun akan meninggal dunia sampai menyempurnakan rezekinya. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiklah kalian, berbuat baiklah seindah-indahnya cara yang terbaik dalam mencari rezeki, ya. Ini salah satu contoh di mana malaikat datang dalam keadaan memberi bisikan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang lain yaitu malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, ya. Makanya malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya dan memiliki 600 sayap, ya. Kemudian setiap sayap kalau dibuka akan menutup cakrawala. Ini menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya malaikat Jibril bentuk aslinya, ya. Bagaimana memiliki 600 sayap, kalau satu sayap dibuka akan menutup cakrawala, ya. Makanya kita ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, lihatlah bagaimana keagungan Allah, ya. Lihatlah sebelum memikirkan keagungan Allah, bagaimana keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana gunung yang sangat kokoh, bagaimana Allah menciptakannya, bagaimana Allah menancapkannya di bumi.
Bagaimana malaikat Jibril yang sangat besar luar biasa, sayapnya satu jadi buka menutup cakrawala. Kita ini berapa ukuran kita? 1 kali setengah meter pun kadang tidak sampai. 1,5 meter, paling tinggi 2 meter kali setengah meter ya. Ukuran kita sangat kecil, kemudian mau sombong buat apa ya? Mau sombong buat apa di muka bumi? Mau angkuh buat apa? Kita ini kecil, nggak ada ukuran dibandingkan bumi, nggak ada nilainya sama sekali. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang sangat luar biasa, kita ini kecil. Ngapain kita mau angkuh-angkuh, mau sombong-sombong, mau gaya-gaya ya? Oleh karenanya ingatlah bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, malaikat yang sangat agung dan sangat perkasa ya. Dengan bentuknya yang aslinya memiliki 600 sayap. Kalau satu sayap dibuka akan menutup cakrawala. Kemudian bentuk wahyu yang lain, malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, karena malaikat bisa yatasyakkal, bisa berbentuk dalam bentuk manusia. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, hadis Jibril alaihissalam, tatkala malaikat Jibril datang kemudian mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Yang jadi perhatian kita, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang seorang laki-laki syadidu sawadus sya'r, syadidu bayadhis siyab ya, la yura alaihi safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datanglah seorang tiba-tiba, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada kelihatan bekas safar. Ya, kalau orang safar datang dari jauh, rambutnya tentu sudah acak-acakan ya, atau sudah ada debunya. Kemudian juga bajunya tidak akan bersih putih seperti itu. Yang jadi masalah, kata Umar, la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun yang mengenal orang ini siapa. Kami para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi bingung orang ini siapa. Kalau orang ini dari kampung kami, tentunya kami kenal kalau dari kampung kami. Tapi kita nggak ada yang kenal. Tapi kalau dari luar, datang dari jauh, kok tidak ada kelihatan tanda-tanda safar, kok rambutnya hitam, kok bajunya putih bersih, ini dari mana tiba-tiba muncul? Ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai seorang manusia untuk memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antaranya malaikat Jibril terkadang beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu bentuk seakan-akan ka'annahu salsalatul jaras ya, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara lonceng yang sangat keras, dan ini paling berat bagi Nabi. Sampai disebutkan tatkala musim dingin, Rasulullah SAW ketika datang wahyu, maka pelipis beliau berkeringat ya. Padahal musim dingin yang sangat dingin tatkala itu. Ya, kita tahu bahwasanya di Madinah ya, kalau dingin sekali. Kalau panas sekali. Saya baru saja beberapa hari di Madinah, sampai derajat di Madinah sampai 49 derajat Celcius. Ya. Seakan-akan kita di open ya, mobil juga AC tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dingin sekali. Demikian Rasulullah SAW tatkala didatangi wahyu dalam bentuk seperti tadi, meskipun musim dingin beliau keluar keringat dari pelipis beliau yang menunjukkan berat yang beliau hadapi tatkala itu. Kemudian di antara bentuk wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sedang berada di atas langit yang ketujuh, sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj tatkala menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke atas langit yang ketujuh, kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, kajian yang bisa kita sampaikan pada saat kali ini, yaitu tentang hikmah dari terputusnya wahyu. Yang para ulama menyebutkan hikmah dari terputusnya wahyu, yaitu terputusnya wahyu yang cuma sebentar, beberapa hari, taruhlah 40 hari, dalam rangka untuk menghilangkan ketakutan Nabi ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang malaikat Jibril pertama kali rasa takut. Oleh karenanya tidak disegerakan datang malaikat Jibril untuk kedua kali. Ya, tapi dibiarkan beberapa selang waktu, isinya liburan sebentar, supaya rasa takut yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang, kemudian timbul kerinduan. Sudah hilang, kapan lagi datang malaikat tersebut? Itu disebut oleh para ulama hikmahnya kenapa? Untuk menghilangkan rasa takut dan timbul kerinduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar timbul persiapan dalam dirinya bahwasanya sekarang dia sudah berubah dari sekedar manusia biasa menjadi seorang rasul, manusia plus utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datanglah wahyu, malaikat Jibril datang kemudian beri wahyu kepada Nabi, kemudian fatataba ya, turunlah wahyu ya yuhal muddatsir kum fa'anzir, kemudian fatataba, kemudian wahyu turun berturut-turut, tidak lagi terputus. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang lain, esok hari atau lusa hari kita lanjutkan tentang sirah nabawiyah. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dan materi
dari pembahasan Sirah Nabawiyah mengenai kelanjutan turunnya wahyu yang disampaikan secara langsung di studio ini oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala. Selanjutnya ikhwatal Islam, sebagaimana biasa ada beberapa menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Kami akan angkat pertanyaan Anda melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nani, Depok, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan ini Ustaz, waktu itu Ustaz pernah membahas tentang Salman Al-Farisi. Saya ingin ceritanya lebih lanjut, terus saya membacanya di buku Khalid Muhammad Khalid itu bisa dijadikan untuk rujukan nggak Ustaz, yang 60 karakteristik sahabat Rasulullah, yang sama dengan satu lagi bukunya itu 4 khalifah ya, khalifah Rasulullah, itu bisa dijadikan rujukan untuk sebagai bahan cerita untuk anak-anak. Apakah itu sahih? Yang kedua, mungkin di luar tema, agar seseorang bisa seorang siswa ya bisa tembus ke Jamiatul Madinah, Jamiatul Islam, Islam Madinah itu keunggulan apa yang harus dimilikinya agar bisa berkompetisi? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan pertama tentang buku itu, saya tidak tahu karena memang juga di Madinah buku itu tidak dijadikan sandaran ya, setahu di antara tulabul ilm, di antara penuntut ilmu. Apakah buku itu ada kritikan? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Namun saya katakan di Madinah tidak dijadikan sebagai sandaran dalam penceritaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada kritikan? Wallahu alam bishawab. Adapun yang kedua mengenai apakah ada keunggulan tertentu untuk bisa diterima di Jamiah Islamiyah ya, saya katakan bahwasanya Jamiah Islamiyah sampai sekarang para tulab pun bingung. Kita yang sudah 9 tahun di sana, demikian juga yang lebih senior daripada kita seperti Ustadz Nur Ihsan, Ustadz Arifin dan yang lain yang sudah belasan tahun mereka di sana, tidak tahu apakah ciri khusus seorang bisa diterima di Jamiah. Apakah harus gemuk, apakah harus kurus? Tidak ada ciri khusus. Apa harus pintar, IP-nya berapa? Tidak ada ciri khusus. Tapi setelah kita amati, ternyata Jamiah itu sangat memperhatikan tentang asal seseorang. Iya. Karena Jamiah memperhatikan tentang penyebaran dakwah. Iya, bisa jadi seperti saya, alhamdulillah dari Irian langsung diterima. Sekali daftar langsung diterima. Ada orang dari Cirebon, teman saya 4 kali baru bisa diterima. Karena dari Cirebon sudah banyak dai. Kalau dari Irian jarang-jarang. Oleh karenanya alhamdulillah begitu saya daftar sekali langsung diterima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seorang berdoa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu tidak mesti di Jamiah Al-Islamiyah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan jawabannya, dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 0218236543 untuk yang kedua. Halo, Taib, terputus ya. Tapi bisa kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita, dari Pak Richard Lubis ya di Alam Indah Tangerang, yang bertanya, Ustadz, apakah ada suatu sanad yang sahih yang menjelaskan mengenai tanggal dan bulan serta tahun kelahiran serta wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saat ini berkembang begitu banyak versi, dan manakah yang sahih ya untuk dijadikan rujukan? Mengenai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang dulu, bahwasanya para ulama khilaf tentang kelahiran Nabi. Kenapa? Karena khilaf, karena mereka memang tidak punya perhatian khusus tentang kelahiran Nabi, karena tidak ada ibadah yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan selain bulan Rabiul Awal, ya. Ada yang mengatakan bulan yang lain, ada yang mengatakan juga pada tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11. Dan kalau secara sanad, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Sirah yang karangan Ibnu Katsir ya rahimahullah, Syekh Albani punya mukhtasar, dia menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW lahir tanggal 8 Rabiul Awal ya. Tanggal 8 Rabiul Awal kalau dari sisi sanad, karena itu adalah riwayat dari tabi'in ya. Lebih kuat daripada riwayat-riwayat ulama yang lain yang tentunya terputus sanadnya. Namun kalau sanad yang sahih dari Nabi SAW tanggalnya sekian tidak ada. Yang ada cuma harinya saja. Hari Senin Rasulullah SAW lahir
pada hari Senin. Berbeda dengan wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Tatkala itu kaum muslimin sudah banyak, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji terakhir, Rasulullah SAW haji sekali, itu tatkala yang ikut peserta Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut haji sekitar 100.000 orang. Tentunya kaum muslimin sangat banyak. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, tentunya merupakan peristiwa yang besar. Makanya hampir ulama seluruhnya sepakat bahwasanya Rasulullah SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal karena dia sudah jadi seorang nabi. Kemudian meninggal pada hari tersebut sehingga diketahui oleh yang lain. Berbeda dengan tanggal lahirnya, Rasulullah SAW belum dikenal sehingga tidak ada yang perhatian. Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan jawabannya, dan berikut kami angkat dari penelpon kembali ada Pak Abu Hudzaifah di Bekasi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin menanyakan banyak hadis yang Rasulullah melarang kita mencela para sahabat, dan juga tentang keutamaan sahabat termasuk di Al-Quran sendiri. Tapi apa hikmahnya dari kisah, misalkan salah satunya ketika Rasulullah SAW wafat, itu kaum Ansar, ya, dan dari Muhajirin berebut untuk di antara mereka siapa yang akan meneruskan menjadi khalifah. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih atau menjadi khalifah, kabilah-kabilah di luar Madinah hendak memberontak. Lalu bagaimana menghubungkan dua permasalahan ini? Apakah yang disebut dengan sahabat yang dilarang untuk dicela itu termasuk mereka-mereka yang hendak murtad, itu juga bisa disebut sebagai sahabat, gitu ya? Ya. Kemudian yang kedua, ini ada isu yang baru ini Anda dengar, katanya di Universitas Madinah, ya, itu satu kelas sudah bercampur gitu antara ikhwan dan akhwat. Itu mohon klarifikasinya. Ya, karena ikhwan ini mungkin dapat dari internet yang tahu sikah atau tidak. Kemudian ada juga itu tentang masyayikh, beberapa masyayikh yang ditangkap oleh pemerintah Saudi. Kita jawab yang kedua dulu. Jadi yang bertanya jazakallahu khair. Kalau isu sangatlah banyak, ya. Jadi isu-isu begitu saya harap di tabayun langsung, ya, karena dan kita jangan ikut menyebarkan, ya. Pertama, kapan ada mahasiswi diterima di Jamiah Islamiyah? Tidak pernah ada, ya. Tidak pernah ada, ya. Kalau ada tentunya sudah banyak yang mendaftar, dan tidak pernah Jamiah Islamiyah, Islamic University of Madinah itu dikhususkan bagi kaum yang berjenggot, ya. Laki-laki, tidak ada akhwat yang sekolah di situ. Terus kapan mau bercampur dengan akhwat? Semua perempuan dilarang masuk, ya, dilarang masuk dalam kompleks tersebut. Saya saja pernah ada urusan, dan kala itu saya sedang bawa istri, akhirnya tidak bisa masuk. Saya harus nitipkan istri saya di sebuah toko. Saya suruh nunggu baca buku atau pura-pura beli buku sekitar 2,5 jam karena nunggu saya keluar dari Jamiah Islamiyah. Karena bisa masuk, tinggal masuk sama istri saya, tidak bisa. Jadi perempuan dilarang masuk. Jadi kalau dilarang masuk, kapan bisa bercampur dengan perempuan? Jadi itu isu yang tidak benar. Kemudian mengenai masalah pertanyaan pertama, ya, kita harus kembali kepada ini begini, ya, bahwasanya sesuatu perkara yang kita hadapi ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bahwasanya huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam, yang jelas. Ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditarik ulur lagi maknanya. Ada yang mutasyabihat. Allah sengaja untuk menurunkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, agar alladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min. Maka orang-orang yang hatinya ada kesatan, kecondongan, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar maknanya, masih bisa ditarik ulur maknanya, sehingga ayat yang jelas dia tinggalkan. Kenapa? Karena ikut hawa nafsunya. Kita pun demikian. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat itu sangatlah banyak, ya. Sangatlah banyak, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin masuk surga, ingin dapat ridha Allah, harus mengikuti jalan sahabat. Sebagaimana sudah saya ulang-ulang. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, jumlah mereka ribuan. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagaimana? Tidak ada jaminan mutlak. Kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Demikian juga, ya, kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, harus ikuti jalan para sahabat. Itu ayat yang muhkam, yang jelas, tidak bisa ditarik ulur. Kemudian timbul ada peristiwa-peristiwa yang kita terkadang tidak tahu kenapa terjadi peristiwa tadi,
Apa di balik peristiwa tadi? Sekarang saya kasih gambaran sama Bapak ya. Nggak usah jauh-jauh 1400 tahun yang lalu. Sekarang misalnya di sini saja Radio Roja. Taruhlah ada perselisihan ya. Mudah-mudahan tidak ada. Misalnya perselisihan ada 2 orang ikhwan di Radio Roja. Gempar terjadi cerita satu Indonesia. Di Jakarta saja yang cuma beda berapa kilo dengan rumah Bapak. Versinya mungkin sudah 20 versi. Keluar dari Radio Roja versi sudah 20 versi. Orang tidak tahu apa sebabnya kenapa terjadi keributan. Apakah demi kemaslahatan atau karena duit atau karena yang lain, nggak ada yang tahu. Tapi yang keluar dari luar ribut di Radio Roja, ada 2 ikhwan ribut bertengkar di Radio Roja. Sehingga ada yang menafsirkan, oh maksudnya itu gila kekuasaan, oh itu karena duit macam-macam, kita nggak tahu. Setelah keluar dari Roja tidak ada yang tahu. Itu padahal dekat dengan rumah Bapak cuma beberapa kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dan Bapak sedang hidup di zaman ini. Bagaimana yang terjadi di zaman sahabat? Tatkala terjadi Rasulullah SAW meninggal, kemudian kisah yang aslinya bagaimana? Itu pun kalau riwayat yang datang sampai kita sahih. Harus kita tahu kenapa sebabnya dan apa tujuan mereka. Apakah mereka berebutan kekuasaan dalam rangka untuk mencari dunia, ataukah yang mereka ingin biar saya yang pegang Islam, biar saya bisa mengembangkan Islam, atau karena yang lain? Itu perlu penelitian yang lebih lanjut. Oleh karenanya segala tuduhan yang dituduhkan kepada para sahabat, kita katakan kalau memang para sahabat, saya katakan ya banyak riwayat yang sampai kepada sahabat, riwayat yang dusta. Banyak. Terutama disebut oleh orang Syiah. Yang kedua, kalau benar pun kita harus ngerti. Maksudnya kita bawa kepada makna yang benar. Kenapa? Karena Allah telah memuji mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Itu Allah sebutkan kepada para sahabat. Umat yang terbaik. Kita bawakan kepada ayat yang muhkam. Ya, saya katakan tadi, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Bawa semua yang mutasyabihat, yang meragukan, kita bawakan kepada yang muhkam. Kejadian seperti tadi, ada pertengkaran di antara sahabat. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Kita harus teliti dengan baik dan kita bawa kepada makna yang benar. Kalaulah para sahabat salah, dan wajar para sahabat manusia. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Yang bilang Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Itu Umar dalam keadaan marah. Ya, sehingga ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu Umar bersalah tatkala itu. Ya. Namun kita tahu para sahabat semuanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat yang salah, maka itu menunjukkan mereka itu tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka tidak ada bandingannya. Adapun ta'rif dari sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, ya. Jadi bisa jadi seorang bertemu dengan Nabi SAW beriman, kemudian bisa jadi sebagaimana pernah terjadi pada salah seorang sahabat, kemudian dia murtad karena terjadi sesuatu, dia murtad, kemudian dia balik lagi Islam. Orang sebenarnya masih dianggap sahabat oleh para ulama karena bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari pesan singkat kembali saja dari pendengar kita Abu Nisa di Bekasi yang bertanya, Ustaz, saya pernah membaca di sebuah kitab Sirah Nabawiyah mengenai perjanjian Hudaybiyah bahwasanya Rasulullah tidak menulis perjanjian itu melainkan sahabat Ali radhiyallahu an yang menulisnya, karena saat di dalam surat itu dituliskan Muhammad Rasulullah yang kemudian kaum musyrikin tidak setuju, maka Rasulullah menyuruh Ali radhiyallahu an menghapus kalimat tersebut, namun beliau tidak mau atau tidak berani untuk menghapusnya, dan kemudian Rasulullah SAW yang menghapusnya sendiri. Bagaimana Ustaz periwayatan dari hal ini, apakah sahih? Yang benar seperti itu. Jadi Ali yang menuliskan. Para ulama menjadikan itu sebagai dalil Nabi bisa baca karena Nabi mengatakan hapus, rubah, seakan-akan Nabi SAW bisa baca. Maka saya tadi sudah dibantah. Itu pendapat yang kurang kuat. Yang benar Rasulullah SAW itu ummi, tunaaksara sampai beliau meninggal dunia karena hikmah menuntut akan hal itu. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang dituduhkan itu karangan Nabi. Nabi SAW menyuruh rubah karena dikabarkan kepada beliau bahwasanya orang-orang musyrikin mau merubah Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad Abdullah. Tidak menunjukkan Nabi bisa baca dan bisa tulis. Jazakallah khairan. Dan berikut dari penelpon kembali kami angkat. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu dikecilkan radionya Bu, ada feedback Bu. Silakan. Iya. Dari mana? Dari Mu'asa di Semanggi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya ini kan wahyu itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad. Bahasanya itu memang bahasa Allah, itu bahasa Arab atau memang kebetulan Nabi Muhammadnya orang Arab, jadi memakai bahasa Arab gitu. Apakah yang saya mau tanyakan, apakah memang bahasa Allah itu bahasa Arab atau ada hikmah tersendiri mungkin ya? Yang bahasa Allah yang tidak ada di muka bumi ini, atau memang bahasa Arab itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih Ibu, jazakillah khair.
Jadi Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berbicara dengan bahasa apa? Terserah Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nabi diutus dengan bilisani qaumihi. Setiap nabi diutus dengan lisan kaumnya ya. Nabi Musa dengan bahasa kaumnya, Nabi Isa dengan bahasa kaumnya, Nabi Nuh dengan bahasa kaumnya, Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, kecuali Mirza Ghulam Ahmad dengan bahasa Arab ya. Orang India tapi pakai bahasa Arab, itu salah, ngawurnya dia. Jadi setiap nabi dalam Al-Quran disebutkan diutus dengan bahasa kaumnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh bahasa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Jazakallah khairan. Atau mungkin ada hikmah yang ada di dalamnya mengenai pemilihan kenapa bahasa Arab begitu? Mengenai kenapa pemilihan bahasa Arab di zaman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya disebut oleh para ulama, karena setiap nabi diberi mukjizat. Ya, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang hakiki. Karena tatkala itu di zaman Nabi Musa orang sangat kagum dengan sihir. Orang sangat kagum dengan sihir. Seperti Nabi Isa, orang sangat kagum dengan pengobatan. Ternyata Nabi Isa bisa mengobati dengan mengusapkan tangannya kepada orang yang buta bisa melihat, orang yang baras bisa sembuh, yang kena penyakit albino bisa sembuh. Dan Nabi SAW di zaman Nabi orang sangat berbangga-bangga dengan syair ya, sampai ada namanya kontes syair ya. Orang-orang para penyair datang kemudian menyampaikan syair mereka, yang menang dapat hadiah. Dan itu sangat terkenal di zaman Nabi SAW. Oleh karenanya Allah mendatangkan suatu Al-Quran yang itu bukanlah syair, namun mengalahkan tatanan yang indah yang terdapat pada syair-syair. Sehingga para penyair yang benar-benar penyair, dia tatkala mendengar Al-Quran tahu bahwa ini benar-benar bukan karangan manusia, karena mereka tidak mampu untuk membuat suatu karangan yang seindah seperti Al-Quranul Karim. Bukan cuma indah tatanannya, bagaimana luar biasa indahnya. Ternyata Al-Quran itu juga turun karena adanya peristiwa. Bagaimana setiap peristiwa Allah bisa turunkan ayat ya, yaitu merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, meskipun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akan tapi bisa tersusun rapi dan sangat indah untuk didengarkan. Oleh karena itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an dengan bahasa Arab tatkala itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan, dan masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan satu pertanyaan atau satu kesempatan dari penelpon dan satu dari pesan singkat untuk kesempatan di siang hari ini, dan kami angkat kembali untuk yang penelpon terakhir tampaknya. Halo. Halo. Iya, dari mana dengan siapa Pak? Mohon maaf dikecilkan radionya Pak. Dari mana? Pak Ilham, Pak. Di mana Bapak? Di Bekasi. Silakan Pak Ilham. Mau tanya tentang salawat Pak. Iya Pak. Ya. Kenapa kita masih disuruh berselawat terhadap Nabi? Karena kan beliau udah selamat dan sudah meninggal gitu. Kira apa asalnya gitu? Baik. Terima kasih Pak Ilham. Nah, silakan Ustaz. Di antara hikmahnya ya Allah ta'ala bisawab, ya mungkin saja untuk menambah kecintaan kepada Nabi. Tapi hikmah yang sangat terbaik adalah kembali kepada kita sendiri. Ya, barang siapa yang berselawat kepada Nabi, akan Rasulullah SAW akan beri syafaat kepada dia, dan Allah akan beri salawat kepada dia. Artinya barang siapa man shalla alaiha wahidatan sallallahu alaiha biha asyara. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Artinya Allah akan memuji dia sebanyak 10 kali. Oleh karenanya hikmah yang sangat penting adalah kembali kepada kita. Dan ternyata terkadang beberapa syariat ya, meskipun sudah hilang sebabnya, masih diabadikan ya. Ini hanya sekedar tambahan aja. Hikmah yang sebenarnya Anda tidak tahu, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin Bapak bisa baca di buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun sampai sekarang saya belum baca masalah itu. Cuma saya gambarkan terkadang sesuatu disyariatkan meskipun sudah hilang sebabnya, tetap disyariatkan. Contohnya seperti tatkala Rasulullah SAW datang tawaf, kemudian ada orang-orang kafir dan mereka menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan sakit kena demam kota Madinah. Maka Nabi SAW berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Dan itu diabadikan meskipun orang-orang kafir sudah tidak ada di kota Mekah, tetap diabadikan karena sebabnya pernah ada ya. Contohnya juga seperti Siti Hajar tatkala lari mencari air, bolak-balik Safa dan Marwah, sebabnya sudah hilang ya.
orang tidur dari situ bukan lagi cari air, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti muadzin sekarang. Dahulu Bilal kepalanya ke kanan ke kiri karena untuk menyebarkan suaranya. Sekarang sudah ada mic, orangnya tetap seperti demikian karena terkadang suatu syariat diabadikan meskipun sebabnya sudah hilang. Ya Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan. Dan berikut dari pertanyaan terakhir di kesempatan kita siang hari ini dari Abu Abdillah di Bogor yang bertanya, Ustadz mohon dijelaskan secara lebih rinci gambaran dari adanya ketergelinciran Rasulullah SAW di surat Abasa, kemudian dikaitkan dengan surat An-Najm tadi ayat 3 dan 4 wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi gini, semua yang berkaitan dengan syariat itu pasti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Rasulullah SAW terkadang berijtihad. Dan kalau beristihad, kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis terkadang ada sahabat yang bertanya, Rasulullah SAW menyampaikan, kemudian Rasulullah memberikan pengecualian setelah itu, ya. Setelah itu kenapa? Kata dia, malaikat Jibril datang beri wahyu kepadaku. Jadi, ini menunjukkan terkadang Rasulullah SAW beristihad, namun asalnya istihad Nabi SAW diterima seluruhnya, karena kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang Ibnu Maktum, Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah, beliau ingin berdakwah. Dan tentunya secara logika seorang, kita mendakwai orang-orang yang besar itu lebih baik daripada mendakwai orang yang mungkin kurang punya pengaruh. Rasulullah ingin mendakwai orang yang punya pengaruh supaya mudah tersebar dakwah. Ternyata itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang dilakukan oleh Nabi seluruhnya tidak ada dari hawa nafsu, baik perbuatan ataupun perkataan. Meskipun ayat mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah suatu in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan Nabi pun tidak ada yang dari hawa nafsunya. Kalau ada hawa nafsunya pasti ditegur oleh Allah. Jadi seluruh yang berkaitan dengan syariat, ya, itu merupakan wahyu dari Allah. Apakah wahyu secara langsung ataupun ijtihad Nabi kemudian disepakati oleh Allah dan tidak diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak sesuai dengan perintah Allah sebelumnya, ya. Sudah banyak ayat yang turun. Terkadang Rasulullah SAW tatkala mempraktekkan ada kesalahan. Contohnya tadi Rasulullah SAW ingin berdakwah, dan itu perintah Allah, ingin berdakwah. Ternyata beliau beristihad, kita ingin mendakwahi orang-orang yang besar yang punya pengaruh, yang ini nanti dulu, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kesimpulan dakwah Nabi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Ustaz, namun kita masih ada waktu Ustaz, ya. Tadi kita sudah tutup, namun ada satu pertanyaan yang tampaknya sangat penting untuk kita angkat, ya Ustaz, ya. Dari pendengar kita, Ustaz, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Lantas dari apa yang antum sampaikan tadi, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil hingga beliau diutus wahyu tidak bisa membaca dan menulis, Ustaz? Bagaimana kita menyikapinya dengan benar dari Abu Usamah di Ciracas? Sementara Rasulullah SAW kita ketahui juga berasal dari keluarga yang terhormat, begitu, Ustaz? Demikianlah. Jadi saya katakan tadi, wahyu adalah istifa, wahyu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih ngerti tatkala meletakkan di mana risalah Allah. Allah milih siapa? Ternyata Allah memilih Nabi Muhammad yang kebetulan tidak bisa. Kenapa? Ada hikmahnya tadi saya katakan tadi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun." Kalau seandainya Rasulullah SAW itu bisa menulis, maka orang-orang yang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ragu, seakan-akan Al-Qur'an itu dari karya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah dengan hikmahnya memilih menjadikan risalah Allah kepada seorang Nabi Muhammad yang dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, karena hikmah untuk menghilangkan tuduhan tadi tetap ada, ya, supaya tidak ada tuduhan bahwasanya Al-Quran merupakan karya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kita bukan tatkala kecil sampai Rasulullah SAW jadi diutus Nabi. Pembicaraan seorang wajib menuntut ilmu setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi. Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi, Rasulullah SAW pertama tidak butuh nulis dan baca, langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dia belajar nulis, dan dialah sumber ilmu. Dialah sumber ilmu. Kita yang belajar ilmu dari Nabi Rasulullah SAW, ya. Jadi tidak perlu menulis dan tidak perlu baca. Allah langsung kasih ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk belajar, baik menulis maupun dengan menghafal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu dengan belajar. Seperti tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan, uktubu li Abi Syah, tuliskanlah hadis bagi si fulan ini, karena si fulan tidak bisa baca. Itu isyarat bahwasanya kita sebagai kaum muslimin butuh untuk belajar, ya. Tidak bisa kita mengkiaskan diri kita dengan Nabi, karena Nabi adalah sumber ilmu yang ajar langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa baca juga tidak jadi masalah.
Dan justru itu tuntutan Allah agar Nabi tidak bisa baca supaya tidak ada tuduhan dari luar. Adapun kita harus belajar sebagaimana perintah Nabi SAW dan sebelumnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang terakhir tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi ilmu antum. Kemudian satu penutup untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Ustaz. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana tadi ana jelaskan ya, bahwasanya kajian kita kali ini ya, di antara faedahnya kita bisa mengenal syubhat yang dilontarkan oleh kaum Nasrani, demikian juga kesalahan yang dipahami oleh orang-orang falasifah. Jadi kita kaum muslimin berusaha mengenal agama kita yang benar. Ya, kita berusaha mengenal yang benar dan kita juga berusaha mengenal yang salah agar kita jauhi dan kita bisa terbentengi. Araftu syarra li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk mengerjakannya tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dia akan terjerumus. Betapa banyak orang yang terpesona dengan perkataan orang-orang falasifah. Ya, perkataan-perkataan yang indah, ya, seakan-akan masuk akal. Namun di balik itu adalah semua kedustaan. Di balik perkataan mereka adalah kebatilan. Oleh karenanya kita membentengi diri kita ya, agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan mereka. Demikian juga kita membentengi diri kita agar bisa membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli batil maupun orang-orang kafir. Demikian saja apa yang ana bisa sampaikan, dan kurang lebih ana mohon maaf. Kita berikan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.